minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, penataan kembali lingkungan belajar siswa. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata atau tidak menyerah atau tinggal diam. Mohon maaf, Tanita, slide-nya belum berpindah. Masih tertekan. Oke. Yang keenam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Yang ketujuh, terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Baiklah, selesainya pembacaan materi tadi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk respon terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang ingin bertanya. Baik, kepada kuratul Aini dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya ialah, apa dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kejenuhan dalam belajar? Apakah bisa didengar? Baik, terima kasih Quratul Aini. Pertanyaannya bisa didengar. Pertanyaannya itu, apa dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kejenuhan dalam belajar? Bukan begitu? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Merisha Anugrah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melisha Nugra, izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya, jika metode pembelajaran tersebut memang harus banyak menggunakan metode hafalan, apa yang harus dilakukan guru agar anak tersebut tidak jenuh dan bosan sehingga tidak menyebabkan hafalan sebelumnya itu lupa? Baik, terima kasih Merisha Anugrah. Pertanyaannya bisa didengar, yaitu jika metode pembelajaran tersebut memang harus banyak menggunakan metode hafalan, apa yang harus dilakukan guru agar anak tersebut tidak jenuh dan bosan sehingga tidak menyebabkan hafalan sebelumnya itu lupa? Betul begitu? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih kepada Merisha. Selanjutnya kepada Anissa Ilma Fitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ilma Fitri, izin bertanya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan dalam belajar, terutama dalam masa pembelajaran daring ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Anissa Ilma Fitri. Kami tutup sesi pertama ini dengan 3 pertanyaan. Diharapkan teman-teman semua tetap berada di dalam Zoom selagi kami mencari jawabannya. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Quratul Aini yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Maria Ulfa. Kepadanya dipersilahkan. Kepada Maria Ulfa, apakah bisa mendengar suara saya? Kepada Maria Ulfa dipersilahkan untuk menjawab. Sepertinya Maria Ulfa mengalami
gangguan sinyal, saya akan menjawab pertanyaan dari Melisha Anugrah terlebih dahulu. Pertanyaannya, jika metode pembelajaran tersebut memang harus banyak menggunakan metode hafalan, apa yang harus dilakukan guru agar anak tersebut tidak jenuh dan bosan sehingga tidak menyebabkan hafalan sebelumnya itu lupa? Jawabannya misalnya di dalam pelajaran tema kelas 1 semester 1, yaitu tema keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, maka agar anak-anak itu bisa menghafal nama-nama anggota keluarga, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menggunakan media pembantu agar anak-anak itu lebih memahami seperti menggunakan media video dengan nyanyian. Nah, di dalam media itu sudah lengkap dan dijelaskan tentang anggota keluarga dari ayah sampai kakek. Jadi anak-anak tersebut dengan melihat video itu bisa tahu anggota keluarga itu apa aja. Dan menurut saya, dengan adanya media video itu bisa membuat siswa lebih mudah untuk menghafal anggota keluarga, dan itu akan membuat siswa itu tidak gampang lupa karena sudah melihat video dan nyanyian yang telah kita berikan itu. Bagaimana kepada Melisha Anugrah? Apakah bisa menerima jawaban dari saya? Baik, bisa saya terima. Jadi kesimpulan jawabannya itu menggunakan alat bantu yaitu media pembelajaran. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih pemateri. Sama-sama. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah jawaban dari saya? Dipersilahkan. Sepertinya tidak ada. Kepada Maria Ulfa, apakah sudah berada di dalam Zoom kembali? Maria Ulfa? Sudah, Riha. Baik, dipersilahkan kepada Maria Ulfa untuk menjawab pertanyaan dari Kuratul Aini. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Qurratul Aini. Apa dampak negatif yang timbul terhadap kejenuhan dalam belajar? Yaitu kejenuhan belajar menjadikan siswa tidak bisa berdamai dengan masalahnya, terutama pada proses belajar. Siswa akan menarik diri baik secara psikologis maupun kehadiran fisiknya di lingkungan sekolah, kehilangan waktu dan tenaga, serta belajar seperlunya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Saudari Maria Ulfa. Jawabannya bisa diterima. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah jawaban dari Maria Ulfa? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, pertanyaan selanjutnya dari Anissa Ilma Fitri akan dijawab oleh Maria Ulfa. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Bagaimana cara Anda dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar, terutama dalam masa pembelajaran daring ini? Yaitu pertama, mengatur waktu sebaik mungkin, kedua menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang disukai, tiga, menyiapkan alat-alat yang menunjang pembelajaran sistem daring, 4. Tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring. 5. Menentukan target pencapaian nilai akhir. Baik, kepada Anissa Ilma Fitri, apakah bisa menerima jawaban dari Maria Ulfa? Baik, terima kasih pemateri. Jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih kepada Anissa Ilma Fitri atas responnya. Kemudian apakah ada teman-teman ada yang ingin menambah atau menyanggah jawaban dari Maria Ulfa tadi? Dipersilahkan. Jika tidak ada, kami buka sesi kedua dengan 3 pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan raise hand terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang lain, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Riha.
Baik, terima kasih Vina Badria atas responnya. Kepada teman-teman yang lain, saya ulangi lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sudah ada sudah ada Mulia Agustina di sini yang sudah mengangkat tangan. Dipersilahkan untuk mengemukakan pertanyaannya. Baik, sudah ada Mulia Agustina. Dipersilahkan untuk bertanya kepada kelompok kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Agustina, ingin bertanya kepada kelompok pemateri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Anda sebagai seorang guru untuk menumbuhkan kembali semangat belajar apabila peserta didik mengalami kebosanan atau kejenuhan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mulia Agustina. Bagi teman-teman yang lain, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, untuk menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya terlebih dahulu ingin menjawab pertanyaan dari Mulia Agustina. Menurut saya, itu bisa diatasi dengan diselingi dengan ice breaking. Dan kita persiapkan waktu dari jam pelajaran berapa menit fokus dan berapa menit untuk olah tubuh atau ice breaking. Hingga kejenuhan tersebut hilang. Selain itu juga, bisa meregangkan badan dan tangan dengan cara putarkan tangan seperti yang dilakukan oleh Pak Denny di pertemuan sebelumnya. Menurut saya, itu akan membuat siswa menjadi semangat dan itu akan mengatasi kejenuhan. Baik, kepada Mulia Agustina, apakah bisa menerima jawaban dari saya? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih pemateri. Baik, sama-sama kepada Mulia Agustina. Baik, saya ulangi sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin moderator untuk menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Mulia Agustina tadi mengenai cara yang harus ditempuh untuk menumbuhkan kembali semangat belajar apabila mengalami kebosanan atau kejenuhan. Setuju dengan yang Riha jawab tadi, bahwa dengan diselingi dengan ice breaking, memang ice breaking rasanya perlu, apalagi di anak SD yang mudah terdistraksi dan mudah merasa jenuh. Selain itu, kita itu dapat menggunakan media dan metode pembelajaran yang berbeda-beda pula. Kalau misalkan kita menggunakan metode ceramah, terus pastikan anak-anak akan merasa monoton, merasa jenuh. Maka kita tampilkanlah media yang memang cocok dengan materinya dan itu dapat menunjang pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang akan ditempuh itu akan tercapai dan anak-anak pun tidak pula merasa jenuh ataupun bosan. Kurang lebih begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vina Badria atas penambahan dari jawaban yang saya jawab tadi. Bagi teman-teman, apakah masih ada yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari saya? Jika tidak ada, saya ulangi sekali lagi, apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Ini bagaimana ya, Pak? Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya kepada kelompok dari Mbak Riha ya? Iya, Pak.
Oke, ada teman-teman yang ingin menambah mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Ada? Oke, mungkin kalau tidak ada, langsung ke pembahasan selanjutnya, Mbak. Mungkin bisa ditutup terlebih dahulu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan perkuliahan pada hari ini. Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Sedangkan jenuh berarti jemu atau bosan. Pada umumnya, penyebab kejenuhan adalah karena keletihan yang melanda siswa, sehingga menyebabkan munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yakni yang pertama, keletihan indera siswa, yang kedua keletihan fisik siswa, dan yang ketiga keletihan mental siswa. Adapun cara mengatasi kejenuhan siswa antara lain yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, penataan kembali lingkungan belajar siswa. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Baiklah, saya Ria Nurjana sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Memohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau perkataan yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kepada Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Vi ini ya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Riha ya. Riha. Dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita. Oke, di sini kita akan membahas ya teman-teman ya mengenai materi kita. Oke. Di sini apakah sudah terlihat teman-teman? Terlihat Sudah Bapak. terlihat Bapak. PPT Bapak. Oke. Baik, di sini kita akan mencoba ya memahami mengenai kejenuhan dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk materi, bahwa ini adalah salah satu permasalahan ya ketika kita mengajar dan permasalahan yang familiar ketika kita menjadi guru nanti, baik itu di sekolah ya maupun guru-guru les ya. Karena kejenuhan dalam belajar itu bukan hanya di sekolah formal saja, tetapi terkadang kita harus bisa memahami ketika kita menjadi guru les, itu pun terkadang bisa teman-teman untuk membuat anak itu jenuh karena mungkin dari pagi dia kuliah sekolah ya, kemudian dia siang itu belum sempat tidur, tiba-tiba langsung les. Nah, itu nanti juga akan menjadi faktor. Nah, sebelum kita masuk ke situ, nah, kita harus memahami terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kejenuhan dalam belajar. Nah, jadi kejenuhan dalam belajar, baik itu secara harfiah maupun secara kamus bahasa Indonesia, itu artinya sama ya, artinya kepenuhan dalam memuat sebuah informasi atau ilmu. Nah, bagaimana menurut para tokoh, nah di sini menurut Reber, kejenuhan belajar itu adalah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Nah, inilah yang dinamakan kejenuhan belajar. Nah, nanti kita akan membahas mengapa dan bagaimana proses untuk mengatasi itu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, di sini ada beberapa akibat
kejenuhan dalam belajar. Nah, yang pertama di sini ada timbulnya rasa malas yang berat untuk belajar. Nah, ini akan terjadi teman-teman ya ketika nantinya kita tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, rasa malas itu disebabkan oleh apa? Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan itu. Mungkin dari bagaimana lingkungan, kemudian tempat atau sekolah, kemudian bagaimana kita untuk membangkitkan motivasi. Nah, itu malas itu banyak sekali faktor. Kemudian selanjutnya akibat kejenuhan dalam belajar, yakni di saat belajar ia merasa kehilangan semangat dan tidak bergairah. Nah, banyak sekali juga faktor seperti lapar, kemudian kurangnya motivasi tadi, kemudian banyak hal yang belum dipersiapkan ketika mau belajar. Contohnya, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, pena saya ketinggalan, ataupun buku saya ketinggalan. Nah, itu juga menjadi faktor kehilangan semangat dalam belajar. Nah, kemudian merasa sulit untuk berkonsentrasi di saat belajar. Nah, ini juga mengakibatkan kejenuhan ya teman-teman dalam belajar, karena konsentrasi itu sangat diperlukan ya, bukan hanya kita anak saja sebagai seorang peserta didik, tapi kita sebagai seorang guru juga dituntut untuk bisa konsentrasi dalam mengajar. Nah, kemudian yang selanjutnya akibat kejenuhan dalam belajar ini, pelajar yang tadinya rajin berubah menjadi malas dan prestasinya menurun. Nah, ini juga banyak sekali faktor teman-teman. Nah, mungkin saya ingin bertanya, kira-kira biasanya apa sih penyebab dari prestasi menurun yang pernah kalian ketahui? Malas belajar. Ya, apa penyebabnya apa? Terlalu banyak hal-hal yang harus dikerjakan, Pak. Terlalu banyak hal-hal yang dikerjakan. Oke, ada lagi? Yang lain? Tidak tertarik dengan mata pelajaran. Tidak tertarik. Oke. Berarti itu bisa membuat siswa kita menjadi menurun ya prestasinya. Nah, oke, nanti kita akan bahas satu persatu lagi. Kemudian selanjutnya, kadang-kadang rasa malas tersebut sedemikian beratnya sehingga seorang pelajar itu merasa seperti tidak mau belajar sama sekali. Nah, ini yang paling ngeri teman-teman, dalam artian yang paling fatal. Nah, jadi jangan sampai kebiasaan jenuh ya atau malas dalam belajar itu membuat diri kita tidak mau. Nah, tidak mau aktif, tidak mau belajar, bahkan tidak acuh dengan apa yang menjadi tujuan guru untuk menjelaskan. Nah, ini harus kita antisipasi karena jika nanti fatal, tentu berbahaya bagi anak, bukan hanya bagaimana prestasinya yang menurun, tetapi juga kepribadiannya. Nah, ini karena target kita anak SD. Oke, ini akibat kejenuhan, teman-teman ini harus pahami ya. Yang pertama ada timbul rasa malas, kemudian di saat belajar merasa kehilangan semangat, merasa sulit dan sulit berkonsentrasi. Kemudian pelajar yang tadinya rajin berubah menjadi malas karena prestasinya menurun. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini faktor. Nah, di sini ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi kejenuhan. Nah, di sini yang pertama, nah ini harus teman-teman pahami ya faktor-faktor kejenuhan ini. Yang pertama yakni belajar dilakukan dengan metode yang tidak bervariasi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama pemateri bagaimana dampak negatif ya, dampak negatif dari kejenuhan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya teman-teman. Belajar dilakukan dengan metode yang tidak bervariasi. Artinya mungkin dari kita sebagai tenaga pendidik itu hanya monoton dan biasanya hanya
menggunakan satu metode saja. Nah, pembelajaran yang baik seperti apa? Jadi pembelajaran yang baik itu harus menyesuaikan bagaimana materi yang akan dibahas. Jadi jangan sampai semua materi kalian gunakan metode ceramah saja. Nah, itu untuk anak SD ya. Jadi untuk anak SD itu daya tarik, kemudian daya minat dia dalam belajar itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai satu pertemuan, kemudian ke pertemuan yang lain itu kalian samakan dari metode pembelajarannya. Kemudian selanjutnya, belajar hanya dilakukan di tempat tertentu saja. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, jadi untuk mengatasi kejenuhan seperti apa? Ya, nanti teman-teman bisa untuk merubah pola belajar yang awalnya indoor menjadi outdoor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga banyak sekali faktor-faktor yang lain. Kalian bisa merubah pola gaya belajarnya itu. Nah, kemudian kondisi ruang belajar yang tidak berubah-ubah. Nah, ini yang pernah saya jelaskan kemarin ya. Ini juga bisa untuk membuat siswa semakin malas, bahkan hilang motivasi belajarnya. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang tenaga pendidik, lagi-lagi kita harus merubah pola belajar atau kondisi ruang belajar itu. Misalnya yang awalnya segi 4 kita jadikan lingkaran ataupun segitiga, kemudian menempatkan posisi guru atau tenaga pendidik itu di tengah, itu adalah salah satu faktor ya bagaimana cara mengatasi kejenuhan. Dan nanti kita akan bahas faktor-faktor atau cara mengatasi kejenuhan. Nah, ini yang harus teman-teman analisis ya, harus teman-teman pahami. Yang pertama, belajarnya tidak bervariatif, kemudian belajarnya itu hanya dilakukan di satu tempat saja, kemudian kondisi ruang belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya, kurang melakukan aktivitas hiburan untuk menetralisir kelelahan berpikir. Nah, ini jangan ketika kita sebagai seorang guru, kita sibuk dengan tugas-tugas kita ya. Kemudian sibuk dengan PR-PR anak-anak SD. Nah, sehingga kita hanya fokus mengerjakan nilai saja ataupun kita menilai siswa saja. Nah, tetapi kita hanya membiarkan mereka untuk diskusi. Nah, satu kesempatan atau dua kesempatan itu boleh saja ketika kita membiarkan anak-anak itu untuk diskusi atau berargumen atau tukar pendapat. Namun, itu harus dengan pengawasan kita. Nah, makanya bagaimana aktivitas belajar itu bisa hidup? Nah, guru harus memiliki kreativitas. Kreativitas yang seperti apa? Nah, kreativitas itu baik dari metode pembelajarannya, kemudian baik dari variasi materinya, kemudian dari ruangannya. Nah, itu kita harus dituntut untuk bisa kreativitas menyampaikan yang memang menjadi tujuan pembelajaran agar nantinya si anak itu tidak bosan atau tidak jenuh dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ini yang paling penting juga, faktor yang mempengaruhi kejenuhan ya, yakni adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut di saat belajar. Nah, maka dari itu teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu sebenarnya metode atau pola. Kita bertanya gimana anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar? Nah, kemudian ditanya kabarnya, kemudian apakah kesibukan dalam hari-hari ini atau minggu-minggu ini. Nah, siapa tahu dengan mereka dekat dengan kalian, ya, mereka nanti akan mengeluarkan unek-uneknya. Kalau anak SD itu biasanya seperti itu. Nah, kalian bisa tampung terlebih dahulu dan jangan dulu masuk ke pembelajaran. Pokoknya sebelum mereka semua siap, kalian harus mengetahui dulu kira-kira mana nih anak-anak yang belum siap untuk belajar. Nah, kalian gali terus biar nantinya ketika mereka sudah tersampaikan aspirasinya atau keluh kesahnya, kalian bisa langsung melakukan pendekatan. Nah, setelah sudah melakukan pendekatan, ketika dia sudah merasa terselesaikan unek-uneknya atau masalahnya,
baru teman-teman bisa melanjutkan ke pembahasan atau materi. Nah, ini yang penting ya, karena kalau kita tidak bisa memahami seperti ini, nanti ditakutkan mereka akan tidak siap dan belajar itu seperti mendapatkan tekanan. Nah, itu yang paling fatal yang menurut saya, jangan sampai ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penjelas dari mengatasi kejenuhan belajar. Nah, oke. Terkadang kita sebagai seorang guru nanti ya, kita mata kuliahnya adalah psikologi belajar. Nah, bagaimana kita harus bisa memahami kejiwaan peserta didik, lingkungan, ya, kemudian bagaimana kita bisa melihat tujuan-tujuan, itu adalah bagaimana kita berproses untuk memahami psikologi belajar si anak. Nah, yang pertama yakni cara mengatasi kejenuhan, yakni belajar dengan metode yang bervariasi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana cara belajar metode yang bervariasi? Tentu harus ada hal yang menarik dari pelajaran itu, agar nantinya siswa itu ketika mau mulai pembelajaran ya, itu tergugah ataupun dia daya minatnya itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu adalah metode yang bervariatif. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sih cara untuk melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariatif? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Melisha Anugrah. Mbak Melisha. Nah, coba jelaskan gimana sih contoh metode belajar yang bervariasi menurut Mbak Melisha? Izin Bapak, mungkin menurut saya itu metode belajar variatif itu misalnya minggu ini guru itu memakai metode pembelajaran secara apa ya? Secara kelompok mungkin. Nah, minggu depan memakai metode pembelajaran yang lain lagi. Jadi bervariasi gitu. Oh, gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Contoh metode pembelajaran yang bervariatif gitu. Silakan. Oke, Mbak Delvi. Mbak Delvi. Iya, Pak. Boleh sebutkan contohnya yang kalau menurut saya metode variasi itu adalah menggabungkan beberapa metode. Misal metode ceramah. Nah, supaya metode ceramah itu nggak bosan, kita selingi dengan menggunakan bantuan seperti media gitu, Pak. Baik, bisa ditangkap. Oke, nah jadi seperti itu ya, bervariasi itu boleh menggabungkan, boleh. Kemudian juga membedakan ketika di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan pertemuan kedua dengan pertemuan ketiga. Nah, jadi bervariatif itu artinya tidak monoton dengan satu metode saja. Nah, seperti itu. Dan itu memang harus diterapkan ya teman-teman di pendidikan dasar. Apalagi nanti kalau misalnya kalian mendapatkan misal Mbak Siti Nawal Nasla misal mendapatkan di
wali kelas 1. Nah, itu nanti akan lebih rumit lagi. Nah, bagaimana nanti mengatasi anak yang malas, mengatasi anak yang nakal, ya kemudian mengatasi anak yang mungkin sering telat dalam sekolah. Nah, itu nanti banyak permasalahan. Nah, di metode belajar ini bisa diatasi. Nah, mungkin dengan dia nanti tertarik dengan pembelajaran yang akan disampaikan, dia nanti tidak jadi malas, kemudian berangkatnya tepat waktu, kemudian sikapnya yang mungkin jahil dengan temannya itu bisa berkurang karena stimulus dan respon bisa kalian bangun ketika di pembelajaran. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Oke, yang selanjutnya. Di sini cara mengatasinya yakni belajar di beberapa tempat yang cukup nyaman. Ada nggak menurut kalian yang memang menjadi solusi ya, selain belajar di dalam kelas? Di mana Bisa biasanya? di perpustakaan menggunakan metode karya Gimana? Boleh satu-satu? bisa menggunakan metode karya wisata di mana siswa tersebut diajak untuk belajar di tempat-tempat yang Oke, tempat wisata ya. Oke, bisa juga. Ada lagi? Di perpustakaan, Pak. Boleh. Paling dekat lingkungan halaman sekolah, Pak. Pelajaran IPA. Kalau misalkan mencari serangga. Oke. Terus praktek sholat bisa di masjid. Oke, betul. Nah, oke. Jadi kurang lebih teman-teman paham ya. Namun di sini yang menjadi catatan adalah belajar yang nyaman. Nah, itu yang menjadi catatan. Jadi jangan sampai kalian nanti ingin berada di outdoor ya atau di luar ruangan kelas, namun kalian tidak memperhatikan kenyamanan mereka. Contoh, kalian ingin belajar di halaman sekolah. Nah, kalian tidak memperhatikan tuh misal bagaimana cuaca. Ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman memang mau di luar kelas ya atau di luar lokal, nanti harapkan juga harus melihat nyaman atau tidaknya. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah mulai di situ, mereka sudah duduk, nah tiba-tiba banyak sekali halangan-halangan, misal kayak mau udah mendung tuh, ternyata kalian masih paksain di situ. Nah, nanti akan proses konsentrasinya juga akan buyar. Kemudian sekarang udah ini kayak udah reda gitu kan. Nah, nanti kalian ke sana lagi. Nah, itu juga akan menjadi pola belajar yang tidak nyaman karena berubah-ubah. Nah, kalau misal panas, nah usahakan juga cari tempat yang memang nantinya membuat nyaman mereka. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti udah di luar halaman, disuruh duduk situ melingkar atau segitiga dan sebagainya, tapi kita tidak memahami hal-hal yang membuat mereka risih. Nah, itu. Jadi belajar yang cukup nyaman di luar ruangan itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya mengadakan perubahan fisik ya. Mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Nah, ada yang tahu nggak ini maksudnya gimana? Penataan tempat duduk ya, Pak? Mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Boleh? Ada lagi? Contohnya gimana, Mbak? Misalkan dari yang biasanya konvensional kayak yang dua berjajar kanan ke belakang jadi letter U, ataupun jadi gambarnya itu ini tergambar di otak tapi tidak bisa disebutkan. Bentar. Gimana, Mbak Vina? Iya Pak, ada kalau misalkan model
penataan kursi bangku itu beberapa yang diingat ada letter U, terus ada corak tim, ada meja konferensi, sama ada yang lingkaran. Mungkin itu yang bisa dipakai kalau misalkan di dalam kelas. Kalau untuk perubahan fisik di ruang belajar, menurut Vina. Oke. Oke, itu menjadi salah satu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada enggak mengadakan perubahan fisik di ruang belajar? Kalau ngecat kelas itu termasuk perubahan fisik kan, Pak? Betul. Ingat ya, yang dirubah itu bagaimana bentuk ya ruangan atau fisiknya. Nah, di situ kan udah tergambar kira-kira apa aja. Seperti membuat sudut baca mungkin, Pak. Betul, boleh. Apa lagi? Kalau misalnya tadinya duduknya itu cewek sama cewek, ini cowok sama cewek kayak gitu, gimana Pak? Asal itu sesuai dengan tujuan pembelajaran mungkin bisa, cuman sepertinya jarang ya seperti itu. Biasanya ribut itu. Oke, ada lagi mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Oke, mencat dinding, betul. Kemudian merubah suasana tempat duduk juga betul. Kemudian teman-teman juga bisa menambah misal bingkai, kemudian misal foto-foto pahlawan di sana. Jadi seolah ruangan itu menjadi hidup dan ketika mereka melihat itu hilang rasa jenuhnya. Nah, itu yang menjadi faktor, teman-teman. Jadi, jangan sampai kita sudah belajar metode yang bervariasi, kemudian untuk melihat dan menganalisis tempat yang nyaman untuk belajar, kemudian mengadakan perubahan fisik di ruangan belajar. Nah, jadi kalian harus bisa memahami hal-hal tersebut. Jangan hanya fokus ke metode saja. Nah, kemudian di sini menghindari adanya ketegangan mental. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Bahwa permasalahan anak itu bervariasi juga, bukan hanya metode yang bervariasi, tetapi permasalahan anak itu juga sangat bervariasi. Apalagi kelas-kelas dasar, kelas-kelas rendah seperti kelas 1. Oke, kalau untuk kelas 6 mungkin masih bisa kita atur. Nah, namun dengan ketegangan mental ini sangat berpengaruh ketika kita tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Mau kita jelasin pakai metode apa, mau kita jelasin dengan perubahan fisik ruangan seperti apa, mau kita jelasin dengan tempat ternyaman pun seperti apa, itu juga tidak akan bisa berpengaruh. Nah, maka dari itu ketegangan mental ya atau psikologi anak itu juga harus diperhatikan. Nah, caranya yang seperti saya sudah jelaskan tadi, jangan memulai pembelajaran terlebih dahulu ketika kita melihat anak yang mungkin lesu, lapar. Nah, kemudian kalian tanya saja gitu, teman-teman. Ini saya ingin cerita. Nah, saya pernah waktu PPL, waktu S1, teman-teman, itu saya mengajar di kelas 3 waktu itu. Nah, saya waktu itu masuk jam, karena saya kan di Bengkulu ya. Jadi waktu itu jam 7.15 itu udah masuk. Nah, karena mungkin orang tuanya itu terlalu sibuk dengan kerja, sehingga anaknya itu diantar sekolah tapi belum mandi. Nah, ketika sampai di kelas dan perubahan anak itu sangat luar biasa, teman-teman. Sangat apa ya, bisa dibilang sangat tahu lah maksudnya anak-anak yang belum mandi seperti apa. Nah, jadi dia pun tidak mau belajar gitu loh. Kemudian dia pun kayak belum siap. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasinya? Nah, kita tanya gitu. Kita tanya kepada anak tersebut. Nah, gimana? Mau dimandiin enggak? Kalau memang itu menjadi cara kita agar anak itu semangat belajar, nggak apa-apa. Nah, jadi waktu itu alhamdulillah anak itu mau. Jadi ya kita sebagai seorang guru ya harus kita mandiin dulu itu. Kita mandiin, kemudian setelah itu gimana kita kasih minum. Nah, setelah sudah siap, nah baru kita mulai belajar kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan tanggung-tanggung, maksudnya jangan tanggung-tanggung, jangan sampai
Kalian hanya memberikan stimulusnya ketika dengan pembicaraan saja, tetapi dengan tingkah kalian, kemudian aktualisasi kalian untuk mengatasi itu. Nah, seperti itu. Ya memang kalau guru SD itu seperti itu, teman-teman. Ada yang belum siap belajar karena giginya sakit, mau copot. Nah, itu kita harus bisa mengatasi. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari sini memang sepertinya simpel, tapi kalau kita tidak bisa memahami, kalau gigi sakit dipaksa belajar juga susah. Nah, itu makanya kita harus mengatasi hal-hal itu. Dan itu juga bisa membuat siswa itu merasa jenuh dalam belajar karena mereka terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain sebagainya. Banyak pokoknya nanti kalau kalian sudah mengajar itu pasti menemukan hal-hal tersebut. Dan sekarang kalian harus bisa mengatasi dan mengantisipasi itu agar tidak terjadi, meminimalisir. Kalau terjadi itu pasti, tapi bisa meminimalisir. Nah, maka dari itu pentingnya mata kuliah psikologi belajar ini. Oke, kemudian selanjutnya di sini menciptakan suasana yang menyenangkan di ruangan belajar. Nah, ada yang bisa kasih contoh enggak? Belajar pakai ice breaking, Pak. Oke. Ada lagi? Belajar sambil nyanyi kayak ada yang di TikTok itu. Gimana? Belajarnya sambil nyanyi kayak yang di TikTok itu, Pak. Oh, boleh. Kan banyak ya, maksudnya selain dari kita kan bisa lihat dari TikTok itu banyak guru muda yang kreatif gitu. Betul. Ya, itu bisa juga. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Bermain games, tapi gamesnya itu menyangkut dengan materi hari itu. Oke. Nah, jadi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu banyak cara, teman-teman. Makanya kegiatan sebelum apersepsi ya itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, seperti sebelum mulai, sebelum kalian absen, mungkin kalian biasa ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak, ayo kita berdiri, kita coba gerakan tangan. Nah, seperti itu. Ataupun setelah absen. Nah, pokoknya sebelum pembelajaran, usahakan buat mereka lebih nyaman. Jangan sampai yang poin atas tadi ya, yang ketegangan tadi itu muncul. Nah, itu yang harus ditanamkan. Nah, seperti itu. Karena gini, kalau misal kita ingin anak-anak didik kita itu tidak jenuh, berarti metode yang bervariasi, kemudian suasana yang menyenangkan, kemudian ruangan yang nyaman. Nah, semua itu harus digabungkan. Nah, jadi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan ini banyak sekali caranya, bukan hanya ice breaking. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui semua. Nah, jadi dari semua itu, dari faktor-faktor kejenuhan, ya, kemudian cara mengatasi kejenuhan, itu bisa teman-teman semua pahami ya. Itu poin-poin penting atau poin-poin permasalahan. Nah, jadi kalian nanti bisa memahaminya ketika nanti sudah terjun. Namun di sini kita harus bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ada belajar dengan metode bervariasi, kemudian belajar dengan menggunakan tempat yang nyaman, kemudian mengadakan perubahan fisik ruangan belajar, menghindari adanya ketegangan mental di saat belajar, kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan di ruang belajar. Dan itu semua ada di kita dan juga peserta didik kita. Oke, dan juga faktor-faktor pendukung lainnya. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya. Bapak, izin tanya. Boleh. Kalau misalkan peserta didik itu sekolahnya di bawah umur, itu tuh termasuk
nantinya akan menyebabkan dia ke faktor pembelajaran yang tidak efektif bagi diri dia nggak, Pak? Baik, terkadang untuk anak yang di bawah umur itu banyak faktor kenapa dia dicepatkan sekolah. Nah, harus diketahui dulu apa yang menjadi faktor dia untuk cepat sekolah, harus diketahui. Kayak gitu. Nah, misal contoh, dia ingin sekolah karena faktor kakaknya itu memang sekolah di situ. Nah, dia ketika kakaknya itu mandi pagi-pagi, dia ingin ikut kakaknya terus. Nah, jadi harus digali di situ. Nah, berarti kan dalam artian dia memang belum siap sekolah. Jadi kalau memang menemukan hal yang seperti itu, nanti orang tua harus berkoordinasi dengan seorang guru. Nah, untuk belajar lebih atau untuk bisa memahami bagaimana kemampuan si anak, karena itu nanti pasti berbeda. Nah, kemudian berbeda lagi dengan anak yang seperti ini. Memang sengaja orang tuanya cepatkan karena sudah memiliki bahan untuk belajar. Dalam artian sebelum dia SD misal, dia sudah di TK-kan, kemudian di rumah juga metode orang tuanya dipelajari atau melakukan pembelajaran seperti materi-materi SD, dan orang tuanya menganggap anak itu sudah siap untuk di SD kan, itu juga menjadi faktor. Nah, maka dari itu harus diketahui dulu penyebab dia dicepatkan itu seperti apa. Nah, kalau kita udah tahu ya, maksudnya kita udah tahu ternyata faktor dia sekolah cepat itu karena ini. Nah, baru kita bisa menetapkan bagaimana cara belajar kita atau gaya mengajar kita. Nah, seperti itu. Itu untuk anak yang memang dicepatkan ya. Tapi itu biasanya terjadi di kota-kota ya, di kota-kota besar. Kalau di dusun atau di desa itu memang ada, namun sangat jarang. Namun jika pun ada di desa, itu biasanya orang tua terkadang tak acuh ya memperlihatkan anaknya yang memang keinginan untuk belajarnya itu serius. Namun itu kembali lagi seorang guru untuk bisa membimbing, mengarahkan, ya, kemudian berkoordinasi dengan orang tua. Seperti itu, Mbak Vina. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Oke, ada lagi? Bapak mau nanya, Pak. Boleh. Jadi kan dulu itu kan saya punya guru waktu SMA dulu, saya punya guru yang gimana yang agak galak gitu, Pak. Jadi kalau misalnya setiap mau mulai pembelajaran dengan guru itu, saya kayak ketakutan gitu. Jadi pelajarannya itu nggak masuk ke otak karena udah takut duluan. Nah, jadi cara ya misalnya nih suatu saat saya akan menjadi guru. Nah, saya mempunyai murid yang takut juga dengan saya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Agar murid tersebut pembelajarannya itu masuk kotak dan dia nggak takut gitu sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Nah, itu untuk mata pelajaran apa, Mbak? Kalau waktu maksud yang Bapak tanya itu untuk di SD apa waktu saya di SMA, Pak? Yang di SMA itu. Itu pembelajaran kimia kalau nggak salah. Kimia. Sebelumnya ada nggak kayak misal ketakutan dengan pelajaran hitung-hitungan seperti matematika seperti itu? Saya paling takut dengan pelajaran hitung-hitungan sih, Pak. Oke. Takut hitung-hitungan. Dan gurunya pun juga rata-rata mendukung untuk kayak galak-galak gitu rata-rata gurunya yang saya dapetin. Oke, nah itu terima kasih Mbak. Oke, saya izin menjawab ya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Nah, ini yang harus diselesaikan sama seorang guru nantinya atau tenaga pendidik. Nah, terkadang ketakutan itu ya muncul karena kita tidak bisa. Dan ketika kita tidak bisa, itu tidak ada orang yang melakukan pembiasaan untuk membiasakan diri kita untuk bisa itu. Nah,
bagaimana cara guru agar bagaimana cara kita agar nantinya kita tidak seperti itu ya. Jadi melakukan pendekatan kepada anak. Nah, pendekatannya seperti apa? Kalian bisa pendekatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi usahakan kalau kita mau jadi guru SD nanti ya, jangan sampai kalian menghukum itu ya dengan fisik. Nah, itu jangan ya. Jadi usahakan, mungkin Mbak ada trauma dulu mungkin dengan mata pelajaran itu di SD, jadi sehingga dari SMP kemudian SMA itu juga akan mempengaruhi. Nah, jadi usahakan jangan sampai ya nanti kalau teman-teman menghukum anak itu menggunakan fisik. Dan kalaupun kita ingin disukai ya, atau disenangi oleh siswa, kemudian kita bisa melakukan banyak sekali pembicaraan dengan siswa, itu harus memiliki pendekatan. Jangan ada gini, jangan kayak kita tuh oke, sekarang status kita sebagai guru, cuman usahakan kita itu menjadi teman mereka. Nah, seperti itu. Usahakan kita itu menjadi teman mereka yang mau dan memang mau betul gitu untuk menjadi power agar nantinya kita bisa mengarahkan anak tersebut dengan pendekatan-pendekatan. Kalau dia belum paham ketika di kelas, kalian bisa melakukan pendekatan lagi di luar kelas. Nah, apa yang belum paham tadi, nah, itu kan harus dilakukan. Nah, jadi cara seperti itu, melakukan pendekatan kepada anak ya. Jadi pendekatan individualis itu bukan berarti kita memperlihatkan keegoan anak nanti biar nanti anak seperti itu. Tidak. Pendekatan individualis itu adalah pendekatan ya di mana kita bisa memahami antara karakter siswa yang satu dengan yang lain. Nah, kalau misal ada yang bisa nih belajar MTK, oke, kita berikan tugas-tugasnya itu yang memang dia bisa. Nah, kemudian pendekatan individualis yang nggak bisa, maksudnya ke anak-anak yang nggak bisa pelajaran MTK, jangan kasih soal sama seperti anak-anak yang bisa. Nah, seperti itu. Jadi harus dibedakan. Nah, ketika nanti nggak bisa, baru nanti dijelasin lagi seperti itu. Intinya seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Itu pendekatan kita, metode belajar kita, dan juga kalau bisa jangan sampai menggunakan hukuman yang secara fisik. Oke, seperti itu ya Mbak Meilisha. Oke, ada lagi? Cukup? Kami Pak izin bertanya. Boleh. Kan setiap anak itu kan Pak pasti mempunyai berbeda-beda dengan tingkat kejenuhannya. Nah kan bagaimana sih Pak kita mengetahui bahwa anak tersebut tuh mengalami kejenuhan saat belajar? Kan setiap anak kan mempunyai berbeda-beda gitu nah. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Herlina. Nah, bagaimana sih cara mengetahui anak itu yang memang dirasa memiliki kejenuhan yang berbeda-beda? Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, yang pertama kita harus melihatnya dari bagaimana posisi dia. Nah, jadi posisinya seperti ini. Misal dia dalam belajar, ada yang posisinya mungkin duduk tegak, kemudian ada yang posisi dia kepalanya agak turun. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari awal semangat. Nah, tapi ketika kita udah menyampaikan materi itu nggak ada, kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti itulah bagaimana kita menemukan ataupun mencari mungkin anak didik kita yang merasa jenuh. Nah, itulah nanti dikuatkan lagi dengan ice breaking seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari atau melihat siswa atau peserta didik kita yang jenuh. Nah, ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, bagaimana ekspresi dia dalam belajar, kemudian muka dia dalam belajar, kesiapan dia dalam belajar. Nah, itu disitulah kita melihat bagaimana anak itu sudah siap atau belum. Nah, seperti itu. Mungkin juga dari segi kerapian. Ada juga teman-teman anak itu yang memang dia dari awal, dari pakaiannya mungkin kurang rapi dan sebagainya,
dan ternyata itu mempengaruhi. Jadi bagaimana caranya? Ya harus kita benarkan. Nah, mungkin bajunya masih keluar, jadi kita masukkan. Kemudian kaos kakinya masih berat sebelah, kita samakan. Jadi setelah itu baru kita tanya, nah gimana? Kamu udah kayak polisi, kayak gini, udah rapi, udah siap belajar belum? Nah itu kan kayak seolah-olah kita meningkatkan ini dia stimulus dia untuk bisa mendengarkan respon kita. Nah seperti itu ya, banyak sekali cara-cara melihat itu. Dan itu memang harus dipahami. Seperti itu ya, Mbak Herlina. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Bapak, izin tanya. Tadi mengenai kesiapan kan tadi Bapak ada yang memisahkan ada anak yang belum mandi itu. Kalau misalkan permasalahannya tentang lapar, sebenarnya di dalam pembelajaran itu memang baiknya kita perbolehkan untuk kayak sekedar makan permen ataupun minum berwarna itu sebaiknya dibolehkan atau memang dilarang yang lebih baik. Karena kan kadang ada tuh guru yang nerapin boleh kalian makan permen, boleh minum warna, tapi jangan berisik, tapi apa nanti ya pokoknya kayak gitulah. Menurut Bapak tuh gimana sih yang bagusnya tuh? Karena kan kadang ada anak yang lapar juga kan. Mau cepet lah, mau keluar, kadang ada yang permisi tapi ternyata jajan. Betul. Nah, oke. Nah, itu sebenarnya pola ya atau strategi. Nah, itu nanti masuk ya bagaimana kita menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, oke, saya jawab pertanyaan dari Mbak Vina. Nah, ketika menemukan seperti itu, bagaimana sih yang baiknya? Nah, jadi seperti ini. Ketika kita mulai belajar, nanti kan kita bertanya kepada anak, gimana anak-anak, apakah sudah makan atau belum? Nah, itu nanti ada yang jawab sudah atau belum. Nah, jadi jangan kita paksakan semua untuk langsung belajar. Oke, karena banyak yang sudah makan, kita langsung belajar tidak. Tapi boleh kita tunggu yang anak itu untuk makan terlebih dahulu. Yang belum makan ya, untuk makan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan pembelajaran. Oke, nah misal Adam silahkan makan, Ibu kasih waktu ya segini. Nanti setelah itu Adam langsung beres-beres, langsung ikut pembelajaran dengan teman-teman. Nah kayak gitu, itu nggak apa-apa. Nah kemudian untuk menciptakan kalau di tengah misal makan permen, apakah boleh Pak? Nah itu boleh sekali, tapi ingat jangan sampai nanti mengganggu materi yang sedang dibahas. Caranya harus ada jeda. Jadi oke, anak-anak kayaknya udah mulai ini lapar. Tadi ibu kalian semuanya dan juga memang dari sekolah mengharuskan kalian membawa bekal. Jadi ibu kasih waktu 5 menit untuk minum dan juga makan. Nah kayak gitu, dijeda dulu. Jangan nanti ya silahkan kalian makan terlebih dahulu ya, ibu sembari menjelaskan. Takutnya itu sebenarnya boleh, tapi takutnya nanti anak itu malah nggak fokus ke apa yang kita ajarkan tentang materi, tetapi dia sibuk dengan permennya, kemudian bagi-bagi sama yang temennya yang ujung ini. Nah itu nanti malah ini lebih baiknya itu dikasih jeda seperti itu untuk mereka makan. Oke, seperti itu Mbak Vina ya. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, saya rasa mungkin cukup dulu ya, karena Ibu Dr. Saida juga sudah ada di ruangan. Baik, Ibu mungkin ada tambahan Ibu dari materi kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Bah, cukup Pak apa yang Bapak sampaikan gitu. Mohon maaf Bu, suaranya putus. Nah ini Pak, tidak memberi tambahan Pak, cukup Pak. Oh, Apa cukup yang ya. Bapak sampaikan sudah cukup Pak. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Jika cukup pada materi kita sore hari ini, dan di sini mungkin saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Saidah khususnya selaku dosen pengampu pada mata kuliah psikologi belajar ini, karena sudah memberikan banyak sekali ruang, kemudian memberikan pengalaman, kemudian memberikan ilmu, kemudian bisa juga silaturahmi dengan teman-teman semua. Itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk saya, dan sangat luar biasa juga saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di UIN Sultan Taha Jambi yang sangat semangat sekali belajar. Ini pasti akan menjadi momen yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya lupakan. Kemudian yang selanjutnya, saya meminta maaf ya apabila mungkin dalam saya mengajar, kemudian tutur kata, tingkah laku, itu banyak sekali kesalahan atau kekhilafan yang sengaja saya buat. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, silaturahmi ini tidak putus sampai di sini ya. Artinya teman-teman masih bisa belajar lagi ya nanti di luar lokal ataupun ketika bertemu nanti, kalau teman-teman ada yang di Jogja atau saya yang di Jambi, kita masih bisa silaturahmi. Dan yang mau belajar tentang penulisan nanti bisa kita buat forum untuk bisa belajar bagaimana Mendeley, Jotero, dan lain sebagainya, karena itu sangat penting. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi mungkin saya mohon maaf dan mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman atas pengalaman yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke penulisan saya dengan Ibu Dr. Saidah mengenai mini riset yang akan dipublish di jurnal. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih tak terhingga, mungkin banyak pengetahuan yang kami dapat dari Bapak gitu ya. Yang mungkin dari pengalaman, berbagi pengalaman dengan Bapak, itu jadi kami juga mengucapkan terima kasih. Dan juga mohon maaf mahasiswa dalam belajar, saya juga mohon maaf gitu. Manusia tidak terluput dari khilaf salah gitu Pak ya. Terima kasih untuk terhingga, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung, Bapak bisa ke Jambi gitu. Dan mahasiswa ini mudah-mudahan ada yang dapat melanjutkan pendidikan S2-nya ke Jogja gitu. Jadi ikut jejak Bapak gitu. Amin. Baik. Nah, teman-teman mungkin sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua ya, mungkin yang sekarang lagi semester 3, yang mungkin memang benar-benar ingin melanjutkan kuliah atau ingin membahagiakan orang tua, kalian apapun kondisi kalian jangan minder ya teman-teman ya. Saya jujur di sini juga saya dari keluarga yang belum mampu, cuman alhamdulillah saya di Jogja juga mendapat beasiswa, kemudian juga mandiri, dan semua itu juga kita lakukan karena kita ingin meraih cita-cita kita teman-teman. Jadi waktu S1 dulu pernah jualan gorengan keliling, kerupuk keliling, itu sudah saya lakuin teman-teman. Semuanya itu karena apa? Karena kita ingin menuntut ilmu. Jadi nggak ada alasan apapun kondisi kalian saat ini, ekonomi kalian saat ini, untuk mengejar cita-cita kalian. Nah, jadi usahakan nanti teman-teman ya, saya harap dan saya berdoa nggak ada alasan lagi untuk teman-teman malas belajar dengan Ibu Saidah, dengan dosen-dosen yang lain. Saya harap
teman-teman harus bisa lebih meningkatkan motivasi belajar lagi. Nah, kalau mau bertanya tentang dunia digital, dunia jurnal, dan lain sebagainya, nanti bisa teman-teman sharing ya teman-teman ya. Jadi fokus silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Heri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak. Boleh Terima kasih, izin Pak, semuanya. dokumentasinya Mbak Vina? Iya, Pak. Boleh izin dokumentasinya? Oke, slide 1, Delvi, Mina, Alif, Al-Imran, Ilanda, Maria, Septi. Boleh on cam terlebih dahulu. Anissa, Maria, Septi, Al-Imran, Marisa. Slide 1, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Oh, cuma slide 1 ternyata. Sudah Bapak, cuma slide 1. Hanya 25, 5 kali 5. Baik, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja. Saya izin live. Terima kasih Ibu Dr. Saidah. Terima kasih Pak Deni. Terima Iya. kasih semua.